Narasumber kita kali ini adalah Agus, seorang mahasiswa semester awal di sebuah perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Mau kemana Gus? Kau sudah rapi amat? Ibu bertanya kepada Agus ketika melihat Agus putranya sudah terlihat berpakaian rapi sore itu. Belum sempat Agus menjawab, ibunya sudah berkata lagi, "Temani ibu ya. Ini besuk ke Tante Wiwin. Sudah 2 hari dia dirawat di rumah sakit." Agus sudah janji mau antar Titin ke mall cari kado buat adiknya yang mau ulang tahun, Bu. Kenapa sih ibu nggak barengan sama teman-teman ibu? Biasanya juga pergi berombongan. Agus tampak kesal pada ibunya. "Sebentar saja kok, kita ke rumah sakit dulu. Sudah itu kamu bisa antar Titin," kata ibunya. Sebenarnya Agus sudah malas. Tapi biasanya ibunya biasa ngambek berhari-hari kalau tidak dituruti kemauannya. Akhirnya Agus menelepon pacarnya Titin. Ternyata jawab Titin di luar dugaannya. Titin malah mau ikut mengantar ibunya besok ke rumah sakit. "Itu baru namanya calon mantu," begitu kata ibu setelah Agus mengatakan akan sekalian menjemput Titin. Kemudian mereka akan bersama-sama besok ke rumah sakit. Dan Titin ternyata sudah menunggu di depan rumah ketika Agus menjemputnya di rumahnya. Dengan sopan Titin menyapa Ibu Agus, kemudian naik ke mobil. Tentu saja Ibu Agus sangat bangga punya calon mantu seperti ini. Cantik, sopan, dan pintar. Yang terakhir ini karena Titin kuliah di Universitas Negeri Bergengsi di Yogyakarta. Waktu sampai rumah sakit, ternyata jam besuk masih setengah jam lagi. Waktu setengah jam itu dipakai oleh Ibu Agus dan Titin untuk membeli buah tangan untuk teman yang dirawat. Agus memilih menunggu di parkiran sambil merokok. Sudah lebih dari setengah jam Agus menunggu, tapi Titin dan ibunya belum kelihatan juga. Akhirnya Agus menyusul masuk ke gedung rumah sakit itu. Aduh, ternyata ada yang kelupaan buat Agus. Ruang cempaka atau cendana ya? Tapi rupanya Agus tak begitu ambil pusing. Dia masuk saja ke dalam rumah sakit itu. Semakin masuk ke dalam rumah sakit, dia merasa semakin sepi saja tempat itu. Sewaktu sampai di persimpangan beberapa koridor, dia mencoba menelepon ibunya, menanyakan ruang di mana tempat teman ibunya dirawat. Tetapi dia lihat HP-nya tidak ada sinyal. Agus berjalan menyusuri koridor yang panjang dan sepi, mencari ruang cendana atau cempaka. Ia merasa bingung karena tidak bisa menghubungi ibunya melalui telepon ataupun chat. Saat ia berjalan, ia melihat seorang bapak yang berdiri di dekat dinding, memandang ke arahnya dengan mata yang kosong. Agus merasa sedikit takut, tapi ia berusaha untuk bertanya kepada bapak itu. "Pak, maaf, saya mencari ruang cendana atau cempaka. Apa bapak tahu di mana?" tanya Agus. Bapak itu tidak menjawab, tapi ia menunjuk ke arah satu koridor. Agus merasa sedikit aneh, tapi ia berusaha untuk mengikuti arah yang ditunjuk oleh bapak itu. Saat ia berjalan meninggalkan bapak itu, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan mata bapak yang masih memandangnya. Agus semakin merasa takut saat ia menyadari bahwa koridor yang ia masuki semakin sepi dan gelap. Ia tidak bisa melihat siapapun di sekitarnya, dan satu-satunya suara yang ia dengar adalah suara langkah kakinya sendiri.
Tiba-tiba Agus mendengar suara bapak itu yang berbicara dengan suara yang pelan dan menyeramkan. "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini," kata suara itu. Agus merasa ketakutan dan berusaha untuk berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tempat. Ia tidak bisa bergerak, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menatap ke arah koridor yang semakin gelap dan menyeramkan. Ketika Agus menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Bapak yang tadi dia tanyai tepat berada di belakangnya dengan tatapan kosong. Agus mencoba berlari, tapi sungguh dia merasa kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Saat Agus serasa terpaku dia di tempatnya, dia mulai melihat ada cahaya dari arah depan. "Akhirnya aku menemukan tanda-tanda kehidupan," pikirnya. Dengan langkah yang dirasanya berat, akhirnya Agus bisa mendekati ruangan yang terbuka itu. "Semoga ada yang bisa menolongku," pikirnya saat itu. Ternyata pintu ruang yang terbuka yang dia pikir sebagai ruang administrasi itu adalah ruang operasi. Agus terpana. Bukannya ruang operasi itu mestinya tertutup rapat. Ini ruang operasi kenapa malah terbuka lebar? Agus sungguh bingung. Ruang operasi seharusnya higienis, teratur, dan rapi. Tapi sekarang yang dia lihat suasana ruang operasi yang sangat menyeramkan. Darah berceceran di mana-mana. Di lantai, di meja operasi, bahkan di dinding. Bau darah dan obat-obatan yang kuat membuat Agus merasa mual. Di tengah-tengah ruangan terdapat meja operasi yang terlihat sangat kotor dan berdarah. Dan di atasnya ada sesosok tubuh yang terbungkus dengan kain putih. Tubuh itu terlihat sangat pucat dan tidak bergerak. Di sekitar meja operasi berdiri beberapa dokter yang mengenakan jubah putih dan sarung tangan. Mereka semua terlihat sangat serius dan tidak berbicara. Yang menakutkan adalah wajah mereka semua terlihat sangat pucat dan mata mereka terlihat sangat kosong. Ketika Agus melihat ke arah dokter-dokter itu, mereka semuanya menatapnya dengan dingin. Mata mereka terlihat sangat tajam dan membuat Agus seperti ditusuk dengan jarum. Salah satu dokter itu yang terlihat seperti kepala tim melangkah maju dan mendekati Agus. Wajahnya terlihat sangat serius dan matanya terlihat sangat tajam. "Kamu tidak boleh ada di sini," kata dokter itu dengan suara yang pelan dan menyeramkan. Agus merasa ketakutan dan tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap dokter itu dengan mata yang lebar dan tidak berkedip. Dokter itu kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Agus. Agus merasa seperti kena listrik dan tubuhnya terangkat dari lantai. "Atau kamu yang akan menjadi pasien kami," kata dokter dengan suara menyeramkan. Agus berusaha untuk berlari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tempat. Matanya terus menatap ke arah dokter yang masih menatapnya dengan dingin itu. Agus berusaha untuk berbicara, tapi mulutnya terasa kering
dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dokter itu kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah koridor. Agus merasa tubuhnya terangkat dan terdorong ke arah koridor. Agus berlari secepat mungkin, tapi koridor itu terasa semakin panjang dan tidak ada ujungnya. Ia merasa seperti berlari di tempat. Tiba-tiba Agus melihat cahaya di ujung koridor. Ia berlari menuju cahaya itu dan akhirnya dia berhasil keluar dari koridor yang sangat menakutkan itu. Ketika Agus keluar dari koridor, ia melihat Ibu dan Titin sedang menungguinya di depan lift. Mereka terlihat sangat khawatir. Bertubi-tubi pertanyaan dari Ibu dan kekasihnya itu kepadanya, kemana dia selama ini. Tidak ada kabar, tidak ada telepon ataupun chat yang mereka terima. Agus masih terasa syok dan tidak bisa berbicara. Ia hanya menggelengkan kepala. Ibu Agus kemudian memeluk Agus dan mengajaknya pergi dari rumah sakit itu. Agus merasa lega dan bersyukur bisa keluar dari rumah sakit yang sangat menyeramkan itu. Saat mereka keluar dari rumah sakit itu, Agus melihat ke belakang dan melihat dokter itu berdiri di jendela lantai atas, menatapnya dengan dingin. Agus merasa bulu kuduknya berdiri lagi dan ia buru-buru menunduk dan mempercepat langkahnya untuk segera meninggalkan rumah sakit itu. Ketika mereka sudah berada di parkiran rumah sakit, Agus baru bisa mencoba berbicara. Agus berusaha untuk menjelaskan apa yang ia lihat, tapi ia tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di dalam rumah sakit itu. Beberapa hari kemudian barulah Agus bisa menceritakan apa yang terjadi padanya ketika berada di rumah sakit menjenguk teman ibunya yang sakit. Ibu dan Titin merasa sangat terkejut dan takut mendengar cerita Agus itu. Peristiwa itu sudah 5 tahun berlalu, tetapi rasa takut itu masih menghantui Agus. Dia berharap dia hanya sekali saja mengalami peristiwa seperti itu dan tidak berharap orang lain mengalami apa yang dia alami.